Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang sistem gerak pada manusia, khusus tentang rangka pada manusia. Tetap bersama dengan Ibu Fauzia Isfandiari, SPD. Kita lihat di sini. Bayangkan apa yang terjadi bila kita tidak mempunyai rangka seperti ini. Ya, tentu kita merupakan seonggok daging yang tidak berbentuk. Oke, untuk itu kita akan membahas tentang rangka pada manusia. Apa saja cakupan materi kita pada kali ini? Yang pertama, mendeskripsikan fungsi sistem rangka bagi manusia. Yang kedua, mengidentifikasi jenis tulang penyusun sistem gerak manusia. Yang ketiga, menjelaskan dan mengidentifikasi bentuk-bentuk tulang penyusun rangka manusia. Yang keempat, mendeskripsikan proses perkembangan tulang atau pembentukan tulang, atau kita kenal dia dengan osifikasi. Yang kelima, mengidentifikasi tulang-tulang penyusun rangka pada manusia. Oke, berikut kita lihat gerak pada manusia itu terbagi atas dua. Yang pertama, alat gerak pasif, penyusunnya adalah rangka. Yang kedua, alat gerak aktif, penyusunnya adalah otot. Kenapa kita katakan rangka sebagai alat gerak pasif? Karena rangka tidak bisa bergerak tanpa adanya otot. Makanya otot di sini kita katakan sebagai alat gerak aktif. Oke, kita lihat kembali sini fungsi rangka apa saja itu. Yang pertama, membentuk tubuh. Yang kedua, pelekat otot-otot. Yang ketiga, penyokong berat badan. Yang keempat, tempat pembentukan sel darah. Yang kelima, pelindung bagian organ yang penting. Yang keenam, penyimpan kalsium. Berikut kita lihat. Apa saja kira-kira tulang-tulang penyusun dari rangka kita? Ada yang kita kenal tulang rawan dan tulang kering. Apa pula contohnya? Tulang rawan banyak mengandung zat perekat dan sedikit zat kapur, sehingga bersifat lintur dan liat, dan tidak memiliki saluran Haffers. Contohnya terdapat pada tulang bayi, cuping hidung, daun telinga, persendian merupakan contoh dari tulang rawan. Berikut kita lihat lagi yang tulang keras, mengandung banyak zat kapur atau kalsium karbonat dan kalsium fosfat, serta sedikit zat perekat. Memiliki saluran Haffers yang berisi pembuluh darah dan berfungsi memelihara kehidupan sel-sel tulang. Contohnya terdapat hampir pada seluruh tulang pada orang dewasa. Oke, kita lanjutkan. Macam-macam bentuk tulang penyusun dari rangka kita. Yang pertama, kita kenal berbentuk tulang pipa. Berarti bentuknya adalah seperti pipa panjang. Apa contohnya? Ada tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang kering, tulang betis, tulang telapak tangan, tulang ruas-ruas jari kaki dan tangan, dan tulang selangka. Berikut, ada lagi yang kita kenal dia dengan tulang pipi. Contohnya adalah tulang dada, tulang rusuk, tulang belikat, tulang tengkorak, tulang panggul, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Bentuknya adalah pipi. Berikut, ada lagi kita kenal dia dengan tulang pendek. Contohnya tulang pergelangan tangan dan kaki, ruas-ruas tulang belakang, itu termasuk ke dalam tulang pendek. Berikut, bagaimana pula proses pembentukan tulang tersebut atau yang kita kenal dia dengan osifikasi. Itu dimulai pada bulan kedua dalam kandungan, tersusun atas jaringan embrional atau mesenkim, membentuk rangka yang berupa tulang rawan atau kartilago. Kartilago dirusak oleh kondroblas, sel pembentuk tulang rawan. Terbentuklah rongga yang terisi osteoblas atau sel pembentuk tulang keras.
Osteoblast membentuk osteosit atau sel tulang keras. Osteosit membentuk lapisan-lapisan lamela dari dalam keluar, sehingga terbentuklah tulang sejati. Sekarang kita lihat lagi tentang kelompok tulang penyusun rangka pada manusia. Kita bisa kelompokkan ke dalam dua. Yang pertama, rangka aksial atau rangka badan. Yang kedua, rangka apendikular atau rangka anggota gerak tubuh kita. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, tulang tengkorak kita. Tersusun dia atas tulang ubun-ubun, tulang dahi, tulang baji, tulang hidung, tulang air mata, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang pipi, tulang pelipis, tulang tengkorak belakang, dan semua tulang penyusun dari tengkorak kita yang bagian belakang ini, itu bentuknya adalah pipi. Sedangkan bagian depan adalah bentuknya tidak beraturan. Berikut kita lanjutkan tentang tulang belakang kita. Ini gambarnya. Apa saja tulang penyusunnya? Yang pertama tulang atlas. Yang kedua ada 7 tulang leher, 12 tulang punggung, 5 tulang pinggang, 5 tulang kelangkang, dan 4 tulang ekor. Semuanya tersusun atas bentuk tulang tak beraturan. Oke, kita lanjutkan ke tulang penyusun badan ini. Ada yang kita kenal dia dengan tulang pembentuk rongga dada kita, tempat jantung dan paru-paru. Tempat pelindung jantung dan paru-paru kita. Apa saja itu tulang penyusunnya? Pertama kita kenal dia dengan tulang dada. Terdiri atas bagian hulu, bagian badan, dan bagian tajuk pedang. Semua tulang dada ini bentuknya adalah pipi. Berikut ada lagi tulang rusuk kita. Itu terdiri atas 7 pasang tulang rusuk sejati. Kenapa sejati? Karena dia langsung menempel pada tulang dada. 3 pasang rusuk melayang. Kenapa dia melayang? Karena dia menempel pada tulang rusuk sejati. Ada lagi di sini 2 pasang tulang rusuk. Sebentar. 3 pasang tulang lutut pasu, 2 pasang tulang rusuk melayang. Kenapa melayang? Karena dia tidak menempel pada tulang rusuk sejati maupun pada tulang dada. Berikut kita lihat kembali di sini penyusun dari tulang anggota gerak kita. Anggota gerak atas atau tangan kamu. Nah, kira-kira ini bentuk tulang-tulangnya. Apa saja itu penyusunnya? Yang pertama, tulang lengan atas bentuknya pipa. Yang B kita lihat tulang pengumpil bentuknya pipa. Yang C tulang hasta bentuknya juga pipa. Yang E tulang belikat bentuknya pipi. Yang D tulang selangka bentuknya pipa. Yang F tulang pergelangan tangan bentuknya pendek. Yang G tulang telapak tangan bentuknya pipa. Yang H tulang jari-jari tangan bentuknya pendek. Berikut kita lihat lagi tulang anggota gerak bawah atau penyusun dari kaki kamu. Kamu lihat ini gambarnya. Apa saja tulang penyusunnya? Yang pertama, kita kenal dia dengan tulang panggul, bentuknya pipi. Yang B, tulang ekor, bentuknya tak beraturan. Yang C, tulang duduk, bentuknya pipi. Yang D, tulang paha, bentuknya pipa.
Yang E, tulang lutut bentuknya tak beraturan. Yang F, tulang kering bentuknya pipa. Yang G, tulang betis bentuknya juga pipa. Yang H, tulang pergelangan kaki bentuknya pendek. Yang J, tulang jari-jari kaki bentuknya adalah juga pendek. Yang I, tulang telapak kaki bentuknya pipa. Yang K, tulang mata kaki bentuknya adalah pendek. Nah, kira-kira itulah penyusun dari rangka kita. Untuk itu, silakan kamu pahami materi ini dan kamu kerjakan LKPD yang sudah disediakan. Oke.